Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teguh Story. Kali ini kita akan membahas tentang perpangkatan. Simak baik-baik. Perpangkatan. Suatu persegi busur sangkar, luasnya dapat ditentukan dengan rumus L sama dengan sisi pangkat 2 atau sama dengan S pangkat 2. Hitunglah luas persegi di kanan ini. Dilihat baik-baik pada gambar di samping kanan. Nah, untuk titik horizontal itu ada 9. Kemudian untuk titik vertikal juga ada 9. Nah, maka untuk panjang sisinya adalah 9 cm. Nah, maka itu untuk penjelasan jawabannya, luas sama dengan S pangkat 2 hasilnya 81 cm persegi. Nah, dari contoh itu didapat bahwa 9 pangkat 2 itu sama dengan 9 kali 9 atau 9 kali 9 atau sama dengan 9 pangkat 2. Jadi perpangkatan adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Contoh yang pertama, A 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 3. Kemudian yang B 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 2. Yang nomor 2 yang A 5 kali 5 kali 5 kali 5 itu sama dengan 5 pangkat 4. Yang B 4 pangkat 5 sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Yang nomor 3 2 kali 2 kali 2 kali 2 titik-titik kali 2 sama dengan 15 kali dikalikan, artinya sama dengan 15 faktor, maka 2 pangkat 15. Nah, yang keempat, apakah 10 tambah 10 sebanyak pangkat 6 10-nya? Tidak, sebab 10 ditambah 10 itu beda dengan perkalian, ya, bukan 6 kali 10. Nah, contoh-contoh soal berikut diperhatikan. Yang pertama, tuliskan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian. Yang A 17 pangkat 2 itu sama dengan 17 kali 17. Kemudian yang B negatif 29 pangkat 4. Nah, di sini ada faktornya ada 4, maka negatif 29 kalikan sebanyak 4 faktor. Yang C 16 pangkat 7, faktornya ada 7, maka 16 kali sebanyak 7 faktor dengan angka yang sama, ya, sebanyak 7. Nah, selanjutnya yang D negatif 8 pangkat 10. Nah, di sini dikalikan sebanyak 10 faktor dengan angka 8, ya, di situ. Nah, kemudian yang E 45 pangkat 4. Nah, 45 kalikan sebanyak 4 faktor. Kemudian yang F 1252 pangkat 3 itu sama dengan 1252 dikalikan 3 faktor. Memang, ya? Oke, kita lanjut. Yang kedua, hitunglah hasil dari yang A. Nah, kita jawab yang A yang pertama atau yang I. Negatif 3 pangkat 2 itu sama dengan negatif 3 kali negatif 3, ya. Hasilnya adalah sama dengan 9. Yang A yang kedua, negatif 3 pangkat 4, artinya negatif 3 dikalikan sebanyak 4 faktor. Nah, kalau kita uraikan, negatif 3 kali negatif 3 itu 9. Nah, dengan angka yang sama, 9 kali 9 itu sama dengan 81. Yang ketiga, masih di poin A, negatif 3 pangkat 6. Nah, kita uraikan sama, ya. Kita kalikan dengan 2 angka, ya. Kemudian hasilnya 9 kali 9 kali 9 itu 729. Nah, yang B yang pertama itu juga sama uraiannya, ya. Kemudian yang kedua, B yang kedua itu juga sama, ya, uraiannya bisa dilihat, bisa diperhatikan, ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga ini juga sama, ya, uraiannya negatif 10 pangkat 7, maka negatif 10 dikalikan 7 faktor. Nah, di sini diuraikan dikalikan dengan 3 angka dulu, kemudian selanjutnya dikalikan dengan negatif 10, maka hasilnya negatif 10 juta. Oke. Sifat-sifat perpangkatan. Contoh yang pertama, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2, artinya 2 kali 3 faktor. Kemudian dikalikan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan, artinya 2 kali 2.
Maka 3 kali dikalikan ditambah 2 kali dikalikan itu sama dengan 5 kali dikalikan. Artinya 2 pangkat 5. Jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 3 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Yang kedua, 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3 pangkat 4 itu 3 kalikan 4 faktor. Kemudian dibagi dengan 3 pangkat 1 nilainya adalah 3. Maka didapat hasilnya sama dengan 81. Kemudian dibagi dengan 3, maka hasil akhirnya adalah 27 atau 3 pangkat 3. Jadi kalau ada nilai pembagian, maka pangkatnya harus dikurangi. Nah, itu. Kemudian rangkuman. Yang pertama, perpangkatan adalah, ya. Jadi lihat rangkuman yang pertama, ya. Perpangkatan adalah perkalian bilangan yang berulang. Yang kedua, setiap bilangan positif berpangkat berapapun hasilnya selalu positif. Contohnya 5 pangkat 3 itu sama dengan 123. Yang ketiga, suatu bilangan negatif berpangkat genap maka hasilnya itu selalu positif. Contoh, negatif 3 pangkat 4 sama dengan 81 karena nilai pangkatnya genap, ya. Yang keempat, suatu bilangan negatif berpangkat ganjil hasilnya selalu negatif. Contoh, negatif 5 pangkat 3 maka sama dengan negatif 125. Dilanjut nomor 5, suatu bilangan yang ditulis tidak berpangkat artinya berpangkat 1. Contoh, A 4 sama dengan 4 pangkat 1, B negatif 4 sama dengan negatif 4 pangkat 1. Yang keenam, satu perpangkat berapapun hasilnya selalu 1. Nah, contohnya bisa dilihat. Yang ketujuh, pada perpangkatan selalu ada 3 unsur, yaitu bilangan pokok, pangkat, kemudian hasil perpangkatan. Nah, itu sudah ditunjukkan per itemnya. Gampang ya? Nah, berikutnya yang ke-8, pada setiap perpangkatan dengan bilangan pokok sama berlaku sifat berikut ini. Yang pertama, jika dikalikan maka pangkatnya ditambahkan. Nah itu contohnya bisa dilihat, ya. Kemudian yang kedua, jika dibagi maka pangkatnya dikurangkan. Ya, syaratnya nilai pokok bilangannya harus sama. Itu saja, terima kasih. Semangat belajar meraih prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.